warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ibu Ernawati, yang kedua Bapak Haji Sofian, yang ketiga Ibu Tati, yang keempat Ibu Meli, dan saya sendiri Endra Supriya Gunawan. Kami merupakan mahasiswa RPL Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini kami akan mempraktekkan video micro teaching mengenai pembelajaran PKN di sekolah dasar. Dalam praktek video micro teaching ini, kelompok kami mengambil pelajaran di kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, di subtema 3 pembelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, dalam situasi COVID-19 ini, Bapak merasa senang kalian tetap semangat belajar, namun harus ingat tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang dikenal dengan 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang akan pimpin doa? Langsung saja silakan KM pimpin doa. Berdoa selesai, alhamdulillah. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Bagus. Ternyata kelas 4 untuk hari ini hadir semua. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ketukan ketiga, kita mulai. Anak-anak, ada yang ingat kemarin kita telah membahas materi apa? Pancasila? Ya, bagus. Tadi di awal kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemarin kita telah membahas Pancasila juga. Sebutkan sila-sila dalam Pancasila kalau masih ingat. Ada berapa sila Pancasila? Ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, kalian masih ingat? Nah, itulah materi yang akan pelajari untuk hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti setelah membaca teks bacaan, kalian mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan Pancasila sila ketiga dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah kalian nanti membaca teks bacaan, kalian mampu menceritakan
kegiatan yang bisa mencerminkan pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, pastinya kalian sudah apalah yang namanya Pancasila. Dari mulai kita sekolah dari taman anak-anak sampai sekarang kita sudah duduk di kelas 4. Pastinya kelas 4 itu sudah hafal yang namanya Pancasila. Kelas 4 itu harus hafal semua Pancasila atau sila-sila dalam Pancasila. Kalau dulu sebelum COVID-19 kita sering melaksanakan yang namanya kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Di sana, dalam upacara bendera tersebut selalu dibacakan yang namanya atau dikumandangkannya pembacaan teks Pancasila. Coba Bapak ingin tahu sekali lagi, sebutkan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama apa? Silakan Aldi. Sila pertama apa Aldi? Bagus. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua apa? Mutiara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila ketiga. Silakan Andri. Apa? Persatuan Indonesia. Bagus. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, silakan Septian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus ya. Kelas 4 ternyata sudah hafal yang namanya sila-sila dalam Pancasila. Dari sila-sila itu tentu saja memiliki makna dalam setiap silanya. Dari mulai sila 1 sampai sila kelima, dari setiap sila itu ada makna-maknanya. Ada yang tahu makna daripada setiap silanya? Acungkan tangan. Makna sila 1, siapa yang tahu? Nggak usah takut salah, ya. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ya, silakan Robi. Makna sila 1 apa Robi? Apa? Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Wah, bagus sekali. Ada lagi? Menghormati apa? Agama orang lain. Menghormati ibadah orang lain. Bagus ya. Itu salah satunya makna sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Udah jelas dari bunyinya itu, ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, menghormati agama lain. Di mana di Indonesia itu ada beberapa agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Ya. Sekarang makna sila kedua. Kira-kira ada yang tahu nggak makna sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maknanya? Ya Andri, silakan Andri. Berlaku adil terhadap sesama manusia. Bisalah ya. Betul. Berlaku adil pada setiap manusia. Apalagi? Apalagi? Hah? Membantu orang lain. Nah sekarang makna daripada sila ketiga. Apa itu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Apa coba makna dari sila ketiga? Ya harus menjunjung persatuan. Ya, karena di Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, kemudian terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa suku bangsa.
menjunjung tinggi yang namanya persatuan Indonesia. Makna sila keempat sekarang apa saja? Apa bunyinya? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang tugas kalian silahkan buka buku siswanya halaman 118. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Untuk membacanya, kalian nanti secara bergiliran, nanti Bapak akan panggil satu orang, yang dipanggil atau yang disebutkan namanya harus membaca. Di sini berarti kalian harus fokus, tidak ada yang ngobrol. Contoh misalkan Bapak panggil Asep misalkan. Asep baca. Nanti ketika Bapak stop, Asep berhenti, lanjut misalkan Bayu. Nah, Bayu melanjutkan apa yang tadi dibacakan oleh Asep. Paham? Oke. Silakan untuk yang pertama, untuk membaca teks bacaan yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Fokus. Abdullah, silakan baca. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serewangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling Stop. Asep. Lanjutkan. Dekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Stop. Rina, silakan baca. Serewangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Setelah kalian membaca teks bacaan Pentingnya Budaya Tegur Sapa, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari makna teks bacaan tersebut? Apa sih pentingnya tegur sapa? Kita tinggal di Indonesia, khususnya kita di Jawa Barat itu sangat sekali kental yang namanya budaya tegur sapa. Malah di dunia luar negeri atau di dunia luar, masyarakat Indonesia itu sangat terkenal dengan keramahannya, sopan santunnya. Karena apa? Ketika bertemu dengan orang lain, biasanya kita itu menyapa. Ya, ada peribahasa kalau tidak menyapa kita itu akan disebut sombong misalkan, seperti itu ya. Salah satunya apa? Pentingnya kita bertegur sapa, adanya kepedulian terhadap sesama manusia. Bagus ya. Nah, sekarang setelah kalian membaca teks tersebut, nanti Bapak akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalian baca petunjuknya ya, di mana di sana kalian harus membuat peta pikiran atau peta konsep dari teks bacaan tersebut. Ini LKPD-nya. Silahkan Bapak kerjakan. Nanti Bapak bagi satu orang satu. Ya, kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Silakan kerjakan dulu. 10 menit lah selesai untuk mengerjakan LKPD tersebut. Sudah selesai? Mana kumpulkan untuk LKPD-nya? Ya, bagus. Nah, kita bahas satu persatu. Ini ada LKPD miliknya Asep nih, bagus sekali. Dimana untuk judulnya adalah Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Betul? Betul. Untuk tokohnya di sana diceritakan ada siapa saja. Yang pertama Nenek Ija dan Pak Tulus. Bagus, ya. Kemudian yang ketiga untuk sifat tokohnya. Nenek Ija mandiri, betul? Betul ya, Nenek Ija itu sangat mandiri. Pak Tulus
bagaimana sifatnya? Suka menolong, apa yang dituliskan Asep itu suka menolong. Tempat, kira-kira tempat teks tersebut kejadiannya di mana? Kampung Serehwangi, betul? Betul. Awal ceritanya, Asep kedekatan warga dengan kebiasaan tegur sapa. Bagus ya. Jadi awal mulanya warga di kampung Serehwangi itu dekat itu karena awalnya dari tegur sapa. Akhir ceritanya bagaimana? Budaya tegur sapa menjadi atau membangun kepedulian terhadap manusia atau sesama. Dan pesan moralnya menurut Asep kita harus saling membantu, ya. Bagus, ini pekerjaan dari Asep. Berarti kalian sudah bisa membuat yang namanya peta konsep dari teks bacaan yang berjudul Pentingnya Bertegur Sapa atau Budaya Tegur. Nah, udah bisa semua? Kalian menuliskan unsur intrinsik daripada teks bacaan. Sekarang kalian buat kelompok minimal satu kelompok 4 orang. Silahkan berkumpul atau duduk secara berkelompok. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya, yaitu dari teks bacaan tadi masih. Kalian nanti akan diberikan pertanyaan. Di sini ada kurang lebih 7 pertanyaan yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan di depan kelas atau di depan teman-teman kelompok yang lain. Ya, baik, langsung saja Bapak bagikan untuk tugasnya. Silakan, ini kelompok 1. Nah, udah dibagikan semua. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Dari setiap pertanyaan kalian jawab. Dari mana jawaban itu? Tentu saja dari teks bacaan Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Di sana ada kaitannya dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Silakan kerjakan 10 menit lah cukup untuk mengerjakan LKPD atau diskusi berkelompok ini. Sudah selesai? Sudah? Silakan kumpulkan untuk tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, bagus. Udah selesai semua dari masing-masing kelompok. Silahkan nanti untuk presentasi yang Bapak panggil kelompoknya. Kelompok 1 dulu, ya. Silakan maju ke depan perwakilannya untuk mempresentasikan pekerjaannya. Ini bagus, sudah selesai semua kelompok 1. Ya. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang telah mengerjakan tugasnya dan mempresentasikannya di depan kelas. Bapak rasa cukup, ya. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Kesimpulannya, apa yang tadi disampaikan oleh kelompok dari mulai pertanyaan pertama, berdasarkan cerita di atas, hal-hal baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Menurut beberapa kelompok ini jawabannya sudah betul. Yang pertama, perbedaan asal-usul itu tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kemudian ketika berpasangan mereka saling tegur sapa. Kemudian warga bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih karena Nenek Ijah itu sedang sakit. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Tadi Pancasila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Ya, Pak Tulus itu udah mengamalkan Pancasila, terutama sila yang kedua dan yang ketiga, di mana sila kedua itu saling membantu dan sila ketiga yaitu menjaga persatuan di kampung Wangi Sereh. Dan pertanyaan ketiga, anak-anak, sebelum Bapak akhiri, apakah ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini, di mana setiap sila-sila pada Pancasila itu
memiliki makna dari mulai sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Contohnya tadi dalam teks bacaan yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa, di mana ada peran Maijah, Eni Ijah, kemudian Patulus. Di sana itu ada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu penerapan sila yang ketiga dan yang sila yang kedua. Baik anak-anak, sekali lagi kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah bisa memahami pembelajaran hari ini. Bapak ingatkan, kalian tetap belajar lagi di rumah, terus baca lagi materi-materi yang pernah disampaikan oleh Bapak, ya. Kemudian pahami setiap materinya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM pimpin kembali untuk berdoa. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan mematuhi 1. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.